Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Jenius. Selamat datang kembali di channel Belajar Ala Klinik Jenius dengan saya, Kak Asri. Nah, di video kali ini Kak Asri akan melanjutkan submateri nilai mutlak tentang grafik fungsi nilai mutlak. Nah, dari kalimat grafik fungsi nilai mutlak, adik-adik harus tahu dulu fungsi nilai mutlak itu seperti apa sih gitu. Nah, fungsi nilai mutlak yang sederhana yang kita kenal itu paling sederhana ya bentuknya itu adalah fx sama dengan mutlak x. Nah, yang gimana sih? Coba Kak tuliskan dulu ya. Nah, fungsi nilai mutlak itu yang kita kenal itu adalah y atau fx ya. Y sama dengan fx sama dengan mutlak x. Nah, kemarin kan kita sudah belajar nih tentang nilai mutlak. Nilai mutlak itu ada definisinya kan. Nilai mutlak itu ada dua nilai tergantung dari syarat-syaratnya. Kalau misalkan dia akan bernilai x ketika x-nya positif, akan bernilai negatif x ketika x-nya negatif. Nah, coba kita definisikan dulu ya. Di sini akan bernilai x ketika x positif, akan bernilai negatif x ketika x kecil dari 0. Dari sini namanya juga fungsi nilai mutlak pasti ada domain atau daerah asal dan ada range atau daerah hasil. Di sini kita bisa lihat domainnya itu sangat jelas ya. Sudah sangat jelas domainnya itu adalah bilangan real karena x-nya lebih besar sama dengan 0 dan x-nya kecil dari 0. Berarti itu adalah seluruh bilangan real. Nah, domainnya itu x, di mana x adalah bilangan real. Kemudian range-nya, daerah hasilnya itu daerah hasilnya gimana? Kemarin kan sudah Kak Asri jelaskan sangat-sangat jelas tentang nilai mutlak itu nilainya selalu positif, nilainya selalu positif. Dan di sini range daerah nilai. Berarti apa? Daerah hasil ya atau daerah nilai juga bisa. Nah, range-nya itu apa? Berarti y, di mana y-nya itu positif untuk y anggota bilangan real seperti itu. Gampang ya domain dan range-nya. Nah, setelah kita udah tahu nih fungsi nilai mutlak itu seperti apa, adik-adik kan penasaran nih gimana sih cara gambar grafik fungsi nilai mutlaknya? Sebenarnya sama aja dengan cara menggambar grafik fungsi di SMP ya, dengan cara substitusikan domainnya ke grafik fungsi ke fungsinya, ke rumus fungsinya, terus nanti kita dapat nilai y-nya kan ya, nanti ada titik koordinatnya, terus digambarkan atau ya digambarkan di koordinat kartesius. Sama juga seperti itu, cuman di sini kan kita udah tahu domainnya itu adalah anggota bilangan real seluruhnya dan range-nya itu positif, gak akan mungkin dia negatif. Berarti arahnya nilai itu pasti lebih besar. Positif itu artinya apa? Di atas sumbu x. Nah, itu untuk yang y sama dengan mutlak x. Yuk, biar lebih jelasnya kita tuliskan aja ya. Oke. Sini cara menggambar. Bagaimana sih cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak? Cara menggambar grafik nilai mutlak, kita coba gambarkan dulu grafik yang paling sederhana fx sama dengan mutlak x. Nah, mutlak x tadi, itu kan tadi definisinya itu dia akan bernilai x ketika x yang positif. Tuliskan dulu, yang langkah pertamanya itu adalah tuliskan dulu definisi dari si grafik fungsinya. Fungsi di sini kan mutlak x, kita definisikan dia seperti apa. Nah, mutlak x ini akan bernilai 2, x ketika dia positif, min x ketika dia negatif x-nya. Nah, setelah itu langkah kedua kita gambarkan koordinat kartesiusnya. Gambarkan koordinat kartesiusnya, ini adalah sumbu x, ini adalah sumbu y. Kemudian kita tuliskan dulu deh 1, 2, 3, 4. Kemudian min 1, min 2,
Kemudian pertama, dari syaratnya X-nya itu positif, itu akan kita gunakan fungsinya itu X. Kalau misalkan X-nya untuk X negatif di kiri sumbu Y, itu kita gunakan fungsinya min X. Ingat ya adik-adik. Nah coba nih kakak ambil X lebih besar sama dengan 0 itu kan kita ambil aja bilangan bulat aja kita ambil, meskipun kan itu bilangan real kan, tapi kita ambil aja bilangan bulat lebih sederhana nanti hasilnya. Nah di sini X lebih besar sama dengan 0 itu 0, dimulai dari 0. 0 kita substitusikan ke mana? Ke X atau ke min X? Ke X dong, karena kalau ke min X dia tidak memenuhi. Berarti kita masukin 0 ke sini. Berarti fungsinya itu Y-nya sama dengan 0. Ya, ketika 0 disubstitusikan ke sini adalah 0. Setelah itu, setelah 0 apa? Lebih besar dari 0, 1 masukin ke sini, X-nya ganti 1, ya tetap nilainya 1. Terus 2 juga nilainya 2 gitu ya. 3 nilainya 3. Dan 4 juga nilainya 4 gitu. Nah, untuk yang kecil dari 0, misalkan kecil dari 0 kita bilang bilang bulat itu negatif 1 yang mendekati 0 ya, tapi bilang bulat negatif 1 masukin ke sini, negatif 1 dikali negatif jadi positif 1, negatif 2 kali negatif jadi positif 2, negatif 3 kali negatif itu negatif positif 3, dan seterusnya gitu ya. Tinggal digambarkan, dihubungkan titik-titiknya, karena kan dia bilangan real, berlaku bilangan real. Nah, ini juga oke, untuk panjang ya sini terus aja dia. Nah, di sini itu adalah grafik Y sama dengan mutlak X, ya, nilainya selalu positif. Sesuai kan sama ini? Range-nya itu Y positif, Y lebih besar sama dengan 0 itu kan di atas sumbu X, kemudian domainnya X anggota bilangan real. Ini kan bilangan real semua, ini juga bilangan real kalau digabungin ya, semuanya satu sumbu X itu kan adalah bilangan real. Paham? Nah, coba bagaimana sih kalau grafik fungsinya itu di sini deh, tulis. Grafik fungsinya itu adalah f(x) sama dengan mutlak X tapi ditambah dengan suatu bilangan, misalkan 3. Itu gimana? Apakah grafiknya akan tetap seperti ini? Tentu tidak, karena di sini ada bilangan yang ditambahkan. Nah, pertama kita harus apa? Langkah pertama harus didefinisikan dulu. Definisikan dulu. Di sini kan yang mutlak itu yang mana? Si X-nya kan ya. Berarti dia akan X-nya itu positif. Kalau X-nya positif, maka kita ambil nilai mutlak X itu adalah X. Berarti X, karena di sini ada 3, langsung tambahkan 3. Kemudian untuk yang X-nya kecil dari 0 itu negatif X. Kalau di sini plus 3, tambahkan 3, seperti itu. Jadi 3-nya nggak akan berubah. Yang berubah itu adalah si mutlak X-nya, karena mutlak X itu ada 2 nilai, X dan min X, seperti itu. Nah, setelah itu diapakan? Jadi kan ini tuh si X-nya itu tetap kita lihat start ini, karena yang mutlak itu X, bukan X plus 3 yang dimutlakin. Nah, yang kedua, langkah kedua tentunya kita gambarkan dulu grafik fungsi grafik apa sih koordinat kartesius. Belibet ih. Nah, di sini kita gambarkan koordinat kartesiusnya dulu ya. Sebenarnya kan sumbu X ya. Sebenarnya kan nggak sampai 3 doang, cuman kakak ambil sebagiannya aja. Mau sampai 100, mau sampai 1000, mau sampai 3 juga bisa sebenarnya. Cuman kan kalau menggambarkan grafik itu setidaknya kita sudah terbentuk lah grafiknya, itu sudah cukup, lebih dari cukup. Jadi nggak usah sampai hingga sampai 100 sampai berapa gitu ya adik-adik ya. Nah, di sini kita lihat kan di sini syaratnya itu X lebih besar sama dengan 0, berarti dimulai dari 0 ya, 0 sampai ke yang ke apa sih sebelah kanan. Kemudian kalau X kecil dari 0 sebelah kiri sumbu Y. Nah, terus kita ambil kan X lebih besar sama dengan 0, 0 masuk ya, 0, tapi masukin ke fungsi yang mana? Ini yang ini. Berarti X diganti 0, 0 tambah 3 itu 3. Berarti di sini. Nah, kemudian setelah 0 apa? Setelah 0
kakak, jadi sesuaikan aja. Ini 4, ini 5 ya, sumbu Y-nya. Berarti kan tadi ketika 1 dia nilainya 4. Kemudian X-nya setelah 1, 2, ketika 2 tambah 3, 5. Di sini ya, kira-kira. Gak apalah, diangkat dikit aja. Nah, setelah itu apa? Yang X kecil dari 0. Kecil dari 0 kita ambil min 1. Min 1 masukin ke sini. Min bertemu min plus 1 ditambah 3, 4. Berarti nilainya di sini. 4. Kemudian min 2 bertemu dengan min plus 2 tambah 3, 5. Oke, tinggal dihubungkan saja. Nah, hubungkan. Kebayang? Itu kan akan terus ya, lanjut ini juga terus. Nah, gitu. Jadi tergambarlah si fungsi mutlak X tambah 3 itu dia berada di berpotongan di sumbu Y. Jadi dia tidak berpotongan di sumbu X. Kan beda kalau yang tadi mutlak X itu dia berpotongan di sumbu Y dan di titik 0 dan di sumbu X juga di titik 0. Tapi kalau misalkan ini dia bergeser. Coba kita lihat. Dari 0 mulai yang ini sederhananya ketika ditambah 3 dia bergeser ke atas jauh 3 gitu. Udah mulai tergambar? Ya, jadi kalau misalkan mutlak X tambah 4 berarti bergeser ke atas sejauh 4 kayak gitu. Ya, cobain aja. Sekarang yang ketiga. Bagaimana kalau mutlak X dikurang 3? Bagaimana? Yo. Sama aja kan ya, kita pertama itu langkahnya didefinisikan dulu. Yang mutlak itu adalah X-nya. Ketika X-nya itu positif, maka X yang diambil. Di sini negatif 3 karena soalnya itu negatif 3. Kemudian ketika X-nya itu kecil dari 0, itu diambil min X min 3. Nah, digambarkan koordinat kartesius, langkah kedua gitu. Tulis dulu ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, ini sumbu Y. 1, 2, 3. Ini min 1, min ya. Min 2, min 3, min 4. Nah, ini sumbu X. Kita pertama kita ambil dulu X yang bisa sama dengan 0 ya. 0 masukin ke fungsi ini. 0 dikurang 3 itu min 3. Di sini 0 tadi ya. Min 3 di sini. Setelah itu apa? Ketika ambil X yang bisa sama dengan 0, 1 masukin ke sini. 1 dikurang 3 min 2 gitu. Kemudian 2 dikurang 3 min 1. 3 dikurang 3 0. Sampai situ aja. Yang penting sebenarnya kan 2 titik juga udah bisa gitu terbentuk grafiknya, cuman kan ditambah lagi dikit. Nah, terus kalau X kecil dari 0, masukin min 1. Min 1 bertemu min jadi 1. 1 dikurang 3 itu min 2. Di sini nilainya. Kemudian ambil negatif 2. Negatif 2 bertemu min itu 2, dikurang 3 itu negatif 2 masuk dikali dengan min plus 2 dikurang 3 itu min 1. Di sini ya. Min 2. Nah, min 3 pasti 0. Cobain aja. Kemudian dihubungkan mereka. Dihubungkan ya. Nah, dihubungkan. Udah gambar deh si grafik fungsi mutlak X min 3. Coba kita lihat. Kalau plus 3 dia ke atas sejauh 3, plus 3 dia ke bawah sejauh 3. Kebayang. Dia asal muasalnya siapa? Si mutlak X ini. Jadi kalau misalkan mutlak X min 5, ya berarti sejauh 5 ke bawah gitu. Paham? Paham dong. Kita coba soal selanjutnya lagi. Bagaimana cara menggambar grafik Y fx sama dengan mutlak X ditambah 3. Mutlak dari X tambah 3. Jadi dijumlahkan dulu baru diambil nilai mutlaknya. Bagaimana grafiknya? Pertama kita definisikan dulu ya. Definisikan dulu. Jadi kan dia X plus 3 positif atau X lebih besar sama dengan negatif 3, itu dia positif kan ya, X plus 3 nilainya. Nah, dia akan bernilai, X plus 3 itu akan bernilai negatif
atau bernilai dari X lebih kurang dari 3 itu min X plus 3. Sama kan dengan definisi ini. Tapi di sini definisinya X plus 3. Berarti ini kan artinya sama aja dengan min X min 3 gitu ya. Nah, terus gimana? Yang kedua, kita gambarkan grafiknya. Kita ambil dulu untuk X lebih besar sama dengan negatif 3. Berarti kita mulai dari sini kan? Dari sini. Ketika dia negatif 3, kita ambil yang mana? Yang fungsi ini. Min 3 ditambah 3 itu 0. Setelah min 3 besar dari min 3, min 2. Min 2 masukin ke sini jadi 1. Min 1 masukin ke sini jadi 2. 0 masukin ke sini jadi 3 gitu ya. Terus dihubungkan. Skalanya itu harus benar sebenarnya biar lebih sempurna gambarnya. Kemudian untuk yang kecil dari 3 itu negatif 4, substitusikan aja ke min X min 3. Min 4 dikali min plus 4 dikurang 3 itu 1. Kemudian min 5 itu 2 dan min 6 itu 3. Tinggal dihubungkan aja. Nah gitu. Nah, grafik fungsi mutlak dari X plus 3 itu adalah seperti ini grafiknya. Coba kita bandingkan sama ini. Kan kalau dia mutlak X itu dia tetap di sini. Tapi kalau misalkan mutlak X plus 3 dia bergeser ke atas sejauh 3. Kalau dia min 3 dia bergeser ke bawah sejauh 3. Tapi kalau dia dioperasikan dulu baru dimutlakan berarti dia bergeser ke kiri sejauh 3 kalau plus. Coba bagaimana kalau fungsinya itu mutlak dari X min 3? Apakah dia bergeser ke kanan sejauh 3? Tadi kan kalau di sini kan plus, dia bergeser ke kiri sejauh 3. Nah, bagaimana kalau yang mutlak dari X min 3? Coba yuk kita buktikan. Nomor 5 itu Fx sama dengan mutlak X min 3. Kita definisikan dulu ya. Jadi apa? X min 3 itu untuk apa? Untuk X min 3 lebih besar sama dengan 0 atau X yang lebih besar dari sama dengan 3. Min X min 3 itu untuk X min 3 nya kecil dari 0 atau X yang kecil dari 3. Ini kan sama dengan min X plus 3. Nah, kita gambarkan koordinat kartesiusnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Min 1, min 2. Min 1, min 2, 0. Nah, berarti kan kalau misalkan kita mulai dari X lebih besar sama dengan 3, berarti mulai dari sini kan ya. Ketika dia 3, masukin ke fungsi ini, hasilnya 0. Karena 3 dikurang 3, 0. Kemudian ketika dia 4, masukin ke sini, hasilnya 1. Ketika dia 5, hasilnya 2. Kemudian dihubungkan aja dulu ya. 3 juga udah cukup ketiknya. Ini lurus ya sebenarnya. Nah, gitu. Kemudian kalau misalkan X kecil dari 3, itu kita ambil yang 2. 2 dimasukin ke sini. Min 2 tambah 3 itu 1. 1 min 1 tambah 3 itu 2. Dan kalau 0 tambah 3, min 0 tambah 3 itu 3. Tinggal digabungkan. Nah, gitu ya. Grafiknya benar ya, ternyata kalau grafik mutlak dari X min 3 itu dia bergeser ke kanan sejauh 3. Oke, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Sip. Oke, contoh selanjutnya itu misalkan yang ke-6 ya lanjutannya. Kalau fx-nya itu kan di sini mutlak X. Bagaimana kalau dia min mutlak X? Gimana yo? Definisikan dulu ya.
Di sini kan ada min, dia akan positif ketika dia x kan. Mutlak x akan bernilai x ketika dia positif, karena di sini ada min berarti min x untuk x positif. Nah, dia akan bernilai negatif ketika min x. Min x bertemu dengan min itu jadi positif ketika dia negatif. Nah, kita gambarnya di sini aja biar kelihatan nih perbedaannya gimana. Nah, kalau misalkan kita ambil lebih besar sama dengan 0, mulai dari 0, 0 masukin ke sini jadi min 0. Min 0 itu tetap 0 ya. Berarti kan tetap di sini titiknya. Kemudian untuk yang lebih dari 0 sampai 1 masukin ke sini min 1. Oh, berarti 1 dia min 1 ya. Kemudian 2 min 2. 3 min 3. Nah, kemudian dihubungkan ya. Dari 0 ini ke sini dihubungkan. Itulah ya. Kemudian yang kecil dari 0 min 1. Min 1 masukin ke ini jadi tetap min 1. Nilainya min 1. Kemudian min 2 masukin ke fungsi ini tetap min 2. Min 3 juga tetap min 3. Nah, tinggal dihubungkan. Nah, bayang. Nah, ini tuh adalah grafik Y sama dengan min mutlak X. Tapi yang ini itu adalah grafik Y sama dengan mutlak X. Kebayang kan? Yang ini adalah mutlak X itu dia menghadap ke atas, kalau dia min mutlak X menghadap ke bawah gitu. Kebayang ya? Oke. Nah, sekarang coba kalau misalkan ini kan mutlak X tambah 3. Coba kalau min X tambah 3. Min X tambah 3. Coba di sini aja ya tulisannya. Kayak warna merah aja deh biar kelihatan. Fx sama dengan min X plus 3. Berarti kan definisinya itu dia akan bernilai, ini kan tadi positif, kan X kali min X ditambah 3 itu untuk X-nya positif. Dan min bertemu min plus X plus 3 untuk X-nya negatif. Kebalikan ya. Nah, dari sini coba kita gambarkan. Yang bisa sama 0, 0 masukin ke sini. Min 0 tambah 3. Min 0 tambah 3, 3. Berarti kan mulai dari sini ya. Kemudian yang 1 masukin ke sini. Min 1 tambah 3, 2. 1, 2. Nah, di sini 2. Min 2 tambah 3, 1. Kemudian yang ini, yang kecil dari 0 kan min 1. Min 1 masukin ke fungsi ini. Min 1 tambah 3 itu 2. Sini ya. Kemudian min 2 tambah 3 itu 1. Min 3 itu dia 0. Nah, tinggal digabungkan aja. Oke. Nah, gitu ya. Dari sini kelihatan kalau ini tuh adalah grafik Y sama dengan mutlak X ditambah 3. Yang ini grafik Y sama dengan mutlak X min 3, plus 3, tapi dia min di sini. Ganti deh warna merah. Y sama dengan min mutlak X tambah 3. Gitu. Jadi tetap apa sih? Tetap ada posisinya. Dia kalau misalkan plus 3 dia memang bergerak sejauh ke atas sejauh 3, cuma kalau di sini min mutlak X maka dia menghadap ke bawah. Begitu juga kalau misalkan min X min 3 berarti dia menghadap ke bawah juga gitu. Kebayang ya? Bagaimana kalau fungsinya itu adalah mutlak mutlak 3 min X. Kan kalau yang ini kan dia X plus 3, X nya positif. Kalau ini kan dia X nya negatif. Apakah dia sama yang kayak tadi sebelumnya? Kan kalau sebelumnya kalau misalkan dia mutlak X plus 3, min mutlak X plus 3, tinggal dia menghadap ke bawah yang min mutlak X nya, yang mutlak X nya menghadap ke atas. Tapi kalau misalkan yang ini, apakah sama ini, apakah dia menghadap ke bawah? Coba kita buktikan, oke? Nah, di sini kita definisikan dulu. Mutlak 3 min X ini kan 3 min X untuk 3 min X nya lebih besar sama dengan 0, atau min X nya pindahkan ke ruas kiri kanan jadi X kurang dari sama dengan 3. Kemudian min 3 min X itu ketika 3 min X nya kecil dari 0 atau X lebih besar dari 3. Setelah itu kita gambarkan koordinat kartesiusnya. Nah, sumbu Y, sumbu X 1, 2, 3, 4, 5.
Kemudian yang kecil dari sama 3 itu apa? 2. 2 masukin sini, 3 dikurang 2, 1. 3 dikurang 2, 1 ya. 1 masukin 3 dikurang 1, 2. Nah gitu ya. Kemudian apa? Kalau yang lebih besar sama 3, 4. 4 masukin sini. Ini kan kalau disederhanakan lagi min 3 plus X. 4 min 3 tambah 4 itu 1 ya. Kemudian masukin 5. 5 min 3 tambah 5 itu 2. Tinggal dihubungkan saja ya. Nah, itu berarti ini adalah grafik fungsi fx apa sih ini? Mutlak 3 min x. Ternyata grafiknya sama dengan yang fx sama x min 3 gitu ya. Ternyata mereka tuh grafiknya sama. Oke, berarti artinya kalau misalkan kita coba yang nomor 7 fx sama dengan mutlak 3 plus 3 min 3 min x. Kalau gini gimana? Min 3 min x. Bentar. Oke, coba soal selanjutnya. Nomor 7. Bagaimana kalau fx-nya itu adalah min 3 min x. Tadi kan 3 nya positif, tapi sini sekarang min 3 nya negatif. Definisikan dulu. Berarti kan min 3 min x dia akan bernilai min 3 min x tetap ya. Itu ketika min 3 min x nya positif. Berarti x nya pindahkan ke sini jadi x kecil sama dengan negatif 3. Dia akan bernilai min 3 min x ketika min 3 min x nya kecil dari 0 atau pindahkan ke sini x lebih besar dari negatif 3. Tinggal kita gambarkan koordinat kartesius. Ini adalah sumbu y, ini adalah sumbu x. 1, 2, 3, 4, 1, 2, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, min 3. Di sini 0 ya. Coba yang kecil dari sama dengan min 3, ketika di sini min 3 yang masuk, min 3 masuk ke sini, min 3, min 3. Jadi min 3 plus 3 jadi 0 nilainya. Kemudian lebih kecil dari min 3 itu adalah min 4. Min 4 bertemu dengan min di sini kan ganti x-nya min 4 jadi plus 4 ditambah dikurang dengan 3 jadi jadi 1 ya. Kemudian min 5. Min 5 bertemu min plus 5 dikurang 3 itu 2. Kemudian setelah itu yang lebih besar dari min 3 itu adalah min 2. Min 2 masukin ke sini. Sederhanain dulu, ini jadinya 3 plus x ya. Min 2, 3 min 2 berarti 1. Kemudian min 1, 3 min 1 itu 2. 0, 3 min 0, 3 min 0 ya. 3 plus 0 itu 3. Tinggal dihubungkan saja. Nah, itu adalah grafik fx sama mutlak dari min 3 min x. Ternyata grafiknya itu sama dengan si mutlak x plus 3. Jadi kalau misalkan 3 min x itu sama dengan mutlak x min 3. Tapi kalau min 3 min x itu sama dengan mutlak dari x plus 3. Seperti itu. Satu soal lagi ya. Terakhir, bagaimana kalau fungsinya itu kayak x dikali dengan mutlak x. X dikali dengan mutlak x. Definisikan dulu. Yang mutlak itu adalah si plus x-nya, si mutlak si x-nya. Berarti dia akan bernilai x-nya, tulis dulu yang ini, x dikali dia akan bernilai mutlak x ini akan bernilai x itu ketika x-nya positif. Berarti ini jadinya apa? X kuadrat ya. Kemudian dia akan bernilai, tulis dulu x-nya ke sini. Nah, ini akan bernilai negatif x ketika x-nya kecil dari 0. Berarti min x kuadrat. Ternyata persamaan kuadrat ya. Kemudian kita tinggal gambarkan di koordinat kartesius. Ini sumbu y, ini sumbu x 1, 2, 3, 4. Min 1, 2, 3. Ini tambah lagi deh. 4, 5. Min 1, min 2, min 3, min 4. Di sini min 1, min 2,
dikeluarin 4 gitu ya. Jadi kan bentuknya tuh kayak kalau misalkan 3 digambar 9. Jadi bentuknya sebenarnya kayak gini. Kurva ya, kurvanya kurva mulus. Nah, kan kalau ini kan kurva garis ya. Apa sisilnya ya? Konstan. Bukan konstan. Garis tegas gitu ya. Kalau misalkan ini kan kurva mulus gitu. Nah, berarti di sini kalau misalkan ini kan x bisa sama 0, bagaimana kalau x kecil dari 0? Berarti kita ambil min 1. Min 1 dikuadratin 1 dikali min, tetap min 1. Min 2 dikuadratin 4 dikali min jadi min 4. Sini lah kira-kira ya min 4-nya. Nah, kalau digambarkan kan begini ya. Nah, gitu. Jadi kalau grafik fungsi fx sama x mutlak x itu ada berupa kurva mulus. Kalau ini kan dia tegas gitu ya, berupa garis lurus. Kalau ini berupa kurva mulus. Oke, seperti itu. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik sudah paham mengenai materi grafik fungsi nilai mutlak? Bagaimana cara menggambarkannya? Nah, perlu adik-adik perhatikan ketika menggambarkan grafik fungsi nilai mutlak. Yang pertama itu kita definisikan dulu fungsinya. Yang kedua kita gambarkan di koordinat kartesius. Nah, kita ambil aja x-nya itu berdasarkan syarat-syaratnya. Kalau misalkan lebih besar sama dengan 0, berarti domainnya itu yang paling itu adalah 0. Kemudian 1, ambil aja bilangan-bilangan bulat. Sebenarnya kan setengah juga masuk kan ya, cuman itu akan menyulitkan adik-adik, istilahnya nggak sederhana gitu angkanya. Jadi ambil aja angka bilangan bulat. Makanya nanti titik-titik itu dihubungkan. Karena kan tadi berlaku untuk semua x lebih besar sama dengan 0 itu kan bilangan real yang positif kan ya. Nah, kemudian setelah udah digambarkan di koordinat kartesius, dan tergambarlah si grafik fungsi nilai mutlak yang gampang kan ya. Nah, sebenarnya yang perlu diperhatikan di sini, kalau misalkan fungsi fx sama dengan mutlak x, intinya tuh yang kita ingat itu adalah grafik fungsi fx sama dengan mutlak x itu kan dia terbuka ke atas dimulai dari 0. Tapi kalau fx sama dengan mutlak x terbuka ke bawah dimulai dari 0. Tergantung kalau misalkan mutlak x ditambah suatu bilangan, maka dia akan bergerak kemana? Ke atas sejauh suatu bilangan itu. Tapi kalau mutlak x ditambah dengan suatu negatif ya, dikurang dengan suatu bilangan, maka dia ke bawah, bergerak ke bawah sejauh si suatu bilangan itu. Tapi kalau nilai mutlak x ditambah suatu bilangan gitu kan ya, nah itu maka dia akan bergeser ke arah kiri. Jadi kalau dalam mutlak seluruh fungsinya, maka dia bergeser ke kanan dan ke kiri. Tapi kalau dia itu mutlak x terpisah dengan suatu bilangan yang tidak dalam mutlak ya, satu bilangan itu tidak diambil dari mutlaknya, nah itu akan bergeser ke atas dan ke bawah seperti itu. Tinggal di latihan-latihan lagi ya adik-adik. Oke? Nah, baiklah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar matematika dengan Kak Asri. Nantikan dan tonton terus video-video pembelajaran dari Bimbel Klinik Jenius atau dari channel belajar ala Klinik Jenius. Tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Like dan share video ini sebaik-banyaknya ke teman adik Jenius lainnya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Oke? Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan Kak Asri lagi. Dan salam Jenius.